Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru saja kejadian ya kemarin aksi premanisme oleh beberapa oknum yang memberhentikan diskusi diaspora para insan rakyat Indonesia yang sudah berpengalaman malang melintang dalam hidupnya mendiskusikan tentang keadaan negeri ini, dan apalagi sebentar lagi akan terjadi pemindahan kekuasaan ya. Jadi hal-hal yang wajar saja sebetulnya diskusi para manusia insan-insan yang peduli dengan negeri ini, dan itu mereka adalah orang-orang yang sangat senior dan berpengalaman di segala bidang kehidupan ini ya, perpolitikan dan kebangsaan terutama. Nah itu dicoba diskusi itu dibubarkan oleh oknum dan beberapa gelintir orang, entah dari mana. Nah sekarang jadi ramai dan dapat tanggapan dari beberapa pihak, salah satunya biasa dari Bung Rocky Gerung dan Subena Arif ya, kemudian juga dari Jawara Betawi merasa tersinggung. Nah kita akan lihat perkembangan ke depan. Mari kita ikuti ulasan dari Rocky Gerung atas peristiwa yang tidak baik ini. Selamat mengikuti. Tuh masuk, nah saya di ini kondisi ada kawan udah start atas aja nggak sempat, cuma memang mereka udah ngancam segala macam ya, bahasanya kita foto ini segala macam. Aku bilang ini kampung gua, ini wilayah gua, lu macam-macam di sini ya urusan. Tadi saya kasih masukan, saya udah tahu itu ada kita kan mau rapat LBH dengan melihat bentuk kegiatan yang kemudian hari ini tepat akan dilaksanakan oleh Forum Tanah Air di dalam gedung Hotel Grand Kemen Jakarta Selatan ini. Kalau saya bilang maju satu langkah, berani kawan? Oke, ini langkah revolusi ke depan. warga negara ini. Bubar!
Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Wah, pasti Anda semua sekarang ini kalau aktif di media sosial maupun Anda news junkie ya, yang membaca berita di berbagai media online, ini heboh sekali nih ya soal kasus pembubaran atau bukan pembubaran tepatnya ini ya, kasus adanya gerombolan gitu yang mengacaukan silaturahmi dan diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air ini, Forum Diaspora dari 5 benua itu ya. Dan ini sekarang tuntutan-tuntutan agar polisi itu mengusut tuntas dan kemudian menangkap para pelakunya ini muncul dari berbagai lembaga ya, Bung Rocky. Tapi juga ada yang melihat ini kok ada kesannya polisi seperti melakukan pembiaran ya terhadap aksi para gerombolan preman. Dan kalau itu betul terjadi, ini jadi soal yang serius ini, Bung Rocky. Ya benar, memang harus diusut karena seluruh peristiwa itu terekam oleh berbagai kamera dan terlihat ada semacam apa istilah hukumnya itu pembiaran, act of omission itu. Jadi petugas keamanan membiarkan peristiwa itu terjadi. Itu artinya petugas keamanan tidak menjalankan tugasnya untuk mencegah, itu dasarnya itu. Jadi sekali lagi itu deliknya terbuka untuk diterapkan bahkan pada petugas keamanan karena dia dengan sengaja membiarkan itu terjadi. Dugaannya begitu sebab fungsi utamanya adalah mencegah, tetapi karena di dalam banyak kamera itu terlihat bahkan berpelukan itu. Jadi terbaca sebetulnya satu jalinan atau semacam relasi antara pelaku dan petugas. Itu yang kemudian dibaca oleh setara institut, dibaca oleh mereka yang ada di situ juga mulai mempertanyakan di mana ada perlindungan terhadap warga negara. Jadi sekali lagi ini soal bukan apa yang dilakukan di Hotel Kemang itu, yaitu penyerbuan, tetapi prinsip bahwa semua hak untuk menyatakan pendapat harus dilindungi oleh negara, itu prinsipnya. Jadi kalau aparat keamanan tidak melindungi, artinya dia melanggar prinsip yang merupakan tugas dia tuh. Dan pelanggaran itu berarti membiarkan civil liberties itu, kebebasan sipil itu dikendalikan oleh orang lain, bahkan bukan sekedar dikendalikan, dihalangi oleh orang lain. Padahal dasar pertama dalam demokrasi adalah civil liberties, kebebasan sipil. Jadi tidak boleh sekali lagi ada perintah dari manapun yang memungkinkan civil liberties ini dibatalkan. Itu ngaco itu. Jadi sekali lagi kita ingin lihat bagaimana kepolisian ini memproses itu. Jadi harus diterangkan apakah ini pelakunya punya intensi otentik atau otonom, atau pelaku ini disuruh. Jadi itu yang mesti dijelaskan kan, supaya ada hal yang bisa kita pakai sebagai patokan. Oh kalau begitu oke. Kalau kita mau bikin diskusi, maka mari kita ajak dulu mereka yang akan mengacaukan untuk kita minta izin pada mereka, bukan pada pikiran, tetapi pada mereka yang potensial untuk merusak diskusi. Jadi nanti akan ada daftar yang mesti kita buat, siapa yang ada di daerah sana, siapa yang potensial merusak. Jadi tidak ada lagi yang kita sebut spontanitas untuk melakukan diskusi. Karena itu bahayanya kalau pihak kepolisian membiarkan dan tidak memproses peristiwa di Forum Tanah Air tadi di Kemang. Yang juga banyak jadi pertanyaan ini, Bung Rocky, mengapa kegiatan Forum Tanah Air ini, para diaspora dari 5 benua ini, kemudian jadi sasaran gerombolan para preman gitu ya? Siapa yang berkepentingan dan khawatir dengan kegiatan tersebut? Karena ini kan bisa kita lihat semacam teror gitu, dan kalau kemudian teror, apa motifnya gitu? Siapa yang mau diteror gitu? Apakah ini para diaspora itu atau para tokoh kritis yang hadir gitu? Ya betul, tentu yang disasar adalah Forum Tanah Air yang menyelenggarakan diskusi itu dan mengundang tokoh-tokoh yang memang tukang kritik, kan itu dasarnya kan. Kan sebetulnya saya ada di situ, tapi karena saya lagi ada jenis pertemuan yang sama dengan forum itu, saya tidak hadir tentu di situ. Dan semua hal
yang kita tahu hadir tidak hadirnya seseorang itu tidak ada urusan dengan boleh atau tidak bolehnya diskusi itu kan. Diskusi itu hak setiap orang untuk mengevaluasi negeri dan itu dijamin oleh undang-undang. Nah, jaminan itu mestinya merupakan kerjaan negara. Negara itu representasinya adalah petugas keamanan tuh. Jadi terlihat bahwa memang ada yang aneh di dalam peristiwa itu. Mungkin yang lagi disasar beberapa nama yang ada di situ karena Pak Said Didu lagi gencar-gencarnya mengadvokasi hak tanah di Banten, di Tangerang. Mungkin ada Pak Refli Harun yang setiap hari nyinyir atau memberi kritik pada pemerintah, atau tokoh-tokoh yang lain di situ. Ada Pak Din Samsudin juga tuh. Jelas itu adalah sasaran dari upaya atau dijadikan sasaran sebagai target supaya diskusi itu tidak berjalan. Karena kalau berjalan mereka akan ngoceh-ngoceh di situ. Tetapi poinnya sebetulnya adalah ngapain dilarang atau melarang mereka ngoceh di situ. Toh mereka bisa ngoceh dimanapun, di dalam segala macam media atau di podcast siapapun, di YouTube apa, di talk show apapun. Jadi buat apa melarang itu? Kan itu konyol juga. Karena pikiran kita atau pendapat-pendapat mereka yang berseberangan dengan pemerintah itu bisa dihasilkan dengan cara apapun, dimanapun itu, dan itu pasti viral tuh. Jadi agak konyol kalau ada upaya untuk melarang pikiran itu kan. Apalagi kalau terjadi semacam serangan fisik, walaupun serangan yang kita sebut serangan fisik itu terhadap benda-benda di situ, tapi itu kan namanya teror, itu intimidasi, membuat orang takut, kan nggak boleh begitu tuh. Jadi saya kira poinnya tetap tuntutlah penegak hukum untuk memperlihatkan profesionalitas para penegak hukum ini dengan memulai proses verbal dan biasa aja kan, ikuti prosedur supaya publik mengetahui siapa yang melakukan itu, motifnya apa, apakah ini motif politik, apakah ini ada dendam pribadi, siapa yang menggerakkan, tidak mungkin itu spontanitas. Semua kecurigaan itu kan harusnya diselesaikan di ruang-ruang penyidikan polisi itu. Kita tunggu aja besok, mestinya ada semacam keterangan supaya semua orang tidak merasa diteror, karena kan keamanan batin kita itu justru yang membuat persahabatan di antara kita. Jadi kalau seseorang merasa bahwa dia tidak boleh mengucapkan pikirannya karena diintai oleh kelompok tertentu, yaitu artinya mati percakapan persaudaraan warga negara kan. Nah ini kan jadinya sekarang ini berkembang liar ya. Banyak yang mengkaitkan, menduga kemungkinan ini para gerombolan preman ini digerakkan oleh rezim pemerintahan Jokowi. Yang khawatir dengan berkumpulnya para tokoh-tokoh kritis itu, atau kalau bukan rezimnya langsung, bukan Jokowinya langsung, ya setidaknya ini para pendukung Jokowi lah begitu. Jadi bayangkan itu tidak mau mendengarkan hasil diskusi atau proses diskusi atau perdebatan diskusi, tetapi datang membubarkan, melarang. Kan belum diketahui apa hasilnya. Sangat mungkin juga bahwa Forum Tanah Air memuji-muji Jokowi itu. Nah, itu nyesel akhirnya kan, karena sangat boleh jadi juga di dalam pembicaraan itu kan dibuka juga Zoom, ada yang menganggap bahwa Forum Tanah Air itu nggak bermutu karena terus-menerus memberi kritik. Mending kita kasih pujian, lalu Forum Tanah Air mengubah strateginya, oke, dikasih pujian di awal misalnya supaya yang lain nanti yang memberi kritik. Kan sebetulnya forum-forum semacam ini ya fungsinya cuma satu, itu mendialektisir percakapan politik, membuat percakapan politik itu diurai dengan akal pikiran kan. Hanya itu yang dikehendaki oleh Forum Tanah Air itu. Jadi sekali lagi ini berita semacam ini nih udah sampai di Eropa, sampai di Amerika lagi nih, karena Forum Tanah Air ini diasporanya itu ada di 5 benua dan ada di semua kota, ibu kota negara-negara yang ada mahasiswa Indonesia di situ, pasti udah jadi viral tuh. Dan kemungkinan bahwa negara-negara itu akan memberi nota kepada pemerintah Indonesia atau memberi nota pada lembaga-lembaga hak asasi manusia dunia termasuk PBB untuk menurunkan lagi indeks demokrasi kita. Nah itu pasti terjadi kan. Semua catatan yang ada hari ini itu direkam di dalam reportase dunia, lalu dibaca oleh Persatuan Bangsa-Bangsa, lalu Komisi Hak Asasi Manusia diberi tugas lagi untuk mengukur rekor negatif dari
pemerintah Indonesia. Jadi konyol kalau apalagi kalau dia tidak dibuka atau tidak disidik, itu 2 kali kena kita tuh. Ada pelanggaran itu satu dimensi untuk menurunkan indeks demokrasi kita, lalu tidak diproses itu di dimensi lain lagi tuh. Jadi kita akan drop penghargaan publik internasional. Sementara Pak Prabowo tentu berupaya untuk memperlihatkan pada dunia bahwa Indonesia tidak ada problem dengan hak asasi manusia. Kan justru ini akan jadi beban pada Pak Prabowo tuh. Atau memang mungkin juga itu diarahkan supaya terganggu pemerintah yang akan datang. Jadi apapun kita duga dengan maksud baik bahwa aparat kepolisian akan memproses ini, kan diduga dengan maksud baik atau maksud buruk pun tetap itu adalah hak dari, atau bukan hak, kewajiban dari aparat untuk memeriksa. Kan datanya ada di situ, CCTV pasti ada lah di situ tuh, dan semua ponsel yang dinyalakan pada waktu itu merekam dengan sempurna gerak-gerik dan akibat, bahkan jumlah atau prosesi setelah terjadi pengepukan dan perusakan, terlihat bahwa ada komunikasi dengan aparat dan tidak ada satupun yang ditangkap di situ. Tetapi kita ingin supaya besok ada semacam keterangan resmi dari kepolisian apa yang terjadi sebetulnya. Nah ini Bung Rocky ya, kalau kita ngomongin soal gerombolan preman semacam ini gitu ya, atau aksi-aksi yang dikaitkan dengan premanisme itu kan kita tahu lah ya, kalau di Jakarta itu memang ada yang menyediakan jasanya, tapi biasanya ini berkaitan untuk jasa keamanan gitu ya. Dan kalau itu saya kira bukan urusan kita, tapi ketika ada kelompok-kelompok preman begini digunakan untuk membubarkan sebuah diskusi, saya kira itu yang jadi masalah. Dan ini kemudian orang langsung mengaitkan dengan waduh ini demokrasi kita ini semakin menurun. Ini jadi ada yang menyebutkan bahwa di ujung masa jabatannya Pak Jokowi ada juga yang dimulai ini menjelang pemerintahnya Prabowo gitu. Ya kita tahu bahwa ada lembaga-lembaga yang mengurus penyewaan demonstran, penyewaan preman bahkan, atau penyewaan macam-macam. Tetapi poin kita selalu adalah di belakang ini ada apa sebetulnya tuh. Tentu mereka yang berbisnis keamanan mengerti siapa yang akan disasar, targetnya apa. Tetapi kita juga tahu bahwa komponen-komponen warga ini, negeri ini itu sangat peka. Jadi kalau ada satu kelompok yang diidentifikasi dengan warna tertentu, ada kelompok lain kemudian yang juga bersiap-siap untuk melawan, jadi akan terjadi bellum omnium kontra omnes, kira-kira begitu tuh. Semua orang akan melawan semua orang. Jadi suasana chaotic juga akan mengakibatkan stabilitas politik terganggu. Jadi kalau stabilitas politik terganggu, ya investor mana mau berkunjung ke Indonesia tuh. Jadi harusnya ini diselesaikan tuh. Dan kita ingin lihat bagaimana bangsa ini ditumbuhkan dalam peradaban demokratis. Bahwa ada bisnis pengerahan tenaga-tenaga security, itu bagus juga tuh, kan itu juga hak dari mereka, dari kawan-kawan yang punya kemampuan di bidang penjagaan keamanan itu, perusahaan swasta itu betul-betul hak yang harus dihormati juga, karena banyak juga masyarakat yang meminta perlindungan dari pihak-pihak yang disebut private detektif, apa namanya, detektif swasta misalnya. Kan itu pekerjaan juga tuh. Yang jadi masalah adalah kenapa satu forum pikiran itu, forum politik, forum diskusi politik dibubarkan dengan memanfaatkan kelompok yang mungkin dikenal sebagai sewaan, kan itu intinya kan. Jadi kita mesti tahu siapa yang menyewa dan apa yang diprovokasikan, supaya kita mengerti arah politik kita mau kemana sebetulnya kan. Kan sayang juga nanti ini teman-teman yang punya bisnis perlindungan, bisnis security itu kemudian jadi sasaran olok-olok itu. Kalian kenapa masih mau disewa oleh kekuasaan misalnya, padahal banyak hal yang bisa dilakukan secara bisnis murni yang bermutu. Jadi demi kepastian apa yang terjadi, siapa yang bermain di situ, motifnya apa, disewa oleh siapa, disuruh oleh siapa, diprovokasi oleh siapa, itu yang ingin kita tahu tuh. Karena negeri ini harus ditata dengan peradaban, yaitu peradaban bertengkar dengan pikiran, bukan bertengkar dengan tinju. Itu semacam kerendahan. Kita jadi rendah sebagai manusia kalau
hal-hal yang menyangkut perbedaan itu diselesaikan di ruang diselesaikan dengan bertinju atau dengan pukul memukul, itu nggak baik itu. Jadi tetap kita mau lihat bahwa demokrasi itu memang harus diasuh berdasarkan prinsip-prinsip pertengkaran di ruang publik. Nah, peristiwa di Forum Tanah Air itu memang forum untuk bertengkar secara akademis, secara konsep, bukan bertengkar secara fisik. Ya, itu saya kira hal yang mesti diluruskan. Jadi tetap kita tuntut kepolisian, ajukan keterangan apa yang terjadi sebetulnya di Hotel Kemang itu, Grand Kemang itu, yang disewa oleh Forum Tanah Air untuk membuat diskusi kebangsaan. Terima kasih Bung Rocky. Tetap akal sehat. Kita gunakan akal, bukan otot. Salam akal sehat.